Kalau sudah seperti ini, kalau kita tidak segera susuli aplikasi pupuk terutama kalsium, maka kondisi bunga ini mudah rontok ya teman-teman. Jadi ini buah pertama, ini bakal buah kedua, dan ini bakal buah ketiga. Kalau untuk warna ini mirip Mustang dan mendekati Princess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk kocor yang ke-7 ya teman-teman, untuk tanaman terong di usia kurang lebih 40 hari setelah tanam. Dengan bertujuan tanaman semakin subur, muncul bakal buah baru dan buah lama semakin besar, dan pastinya untuk bakal bunga dan juga bakal buah baru tidak mudah rontok. Kemudian pupuk apa saja yang hari ini kita gunakan dan berapa dosis yang harus kita aplikasikan? Yuk bareng-bareng kita belajar. Seperti biasa kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 40 hari setelah tanam. Pupus daun terus bermunculan, bakal bunga dan juga bakal buah sudah mulai kelihatan. Dan ini bakal bunga dan juga bakal buah kedua ya teman-teman. Untuk daun masih mulus dari serangan jamur seperti bercak daun, kerak daun, dan juga busuk daun. Fungisida yang kita gunakan untuk mengendalikan penyakit tersebut, kita menggunakan dengan bahan aktif Chlorothalonil, kita menggunakan dari produk Daconil. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, tuh sampai sana mulus, bebas jamur dan juga busuk daun. Dan juga masih aman dari serangan hama serangga seperti belalang dan juga ulat. Untuk insektisida yang kita gunakan untuk mengendalikan hama belalang dan juga ulat, kita menggunakan berbahan aktif metomel, dan kemarin kita gunakan dari produk Dangke. Untuk pengendali busuk batang, kita menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida, dan kita gunakan dari produk Corpset 77. Dan hasilnya ini untuk satu lahan sampai saat ini belum ada yang namanya terkena busuk batang ya teman-teman. Tanaman terong untuk hama yang paling mengerikan itu adalah kutu kebul ya teman-teman. Itu kalau kita tidak kendalikan, maka tanaman akan mudah yang namanya terkena virus Gemini ataupun kuning bule. Karena untuk tanaman terong bisa dikatakan tanaman inang, artinya mudah dihuni yang namanya untuk hama kutu kebul. Untuk pencegahan serangan hama seperti kutu kebul, kita menggunakan insektisida dengan berbahan aktif imidacloprid, kita gunakan dari produk Avidor. Wah teman-teman yang mungkin masih tahap belajar terkait masalah aplikasi pengendali hama dan juga penyakit, untuk tanaman terong kalau kita penyemprotan utamakan di bawah daun dulu ya teman-teman, dan kita usahakan sampai merata. Kalau di bawah udah merata baru kita semprot atasnya. Kalau sampai posisi bawah daun tidak kena obat, itu kutu kebul rawan masuk ya teman-teman. Kalau kutu kebul masuk, maka virus Gemini akan juga masuk. Jadi kita semprot bawahnya dulu sampai merata, baru kita semprot atasnya. Dan usahakan untuk nozzle itu kabut ya teman-teman, bukan key spray. Untuk pengendalian kutu kebul kita bisa lakukan di sore hari dengan interval 3 hari sekali, dan pastikan pakai penembus yang bagus ya teman-teman, supaya obat bisa masuk ke dalam jaringan kutu kebul. Kalau cara nyemprotnya kita benar, maka tanaman terong akan aman dan minim dari serangan hama seperti kutu kebul, sehingga tanaman akan bebas dari yang namanya terkena virus Gemini ataupun kuning bule. Tuh, satu lahan belum ada yang kuning ya teman-teman, masih hijau semua. Buat teman-teman yang masih belajar, kalau bisa jarak 3-5 meter dari tanaman kita, kalau bisa tidak ada rumput ataupun gulma ya teman-teman. Supaya apa? Hama yang ada pada rumput tidak kontak langsung dengan tanaman kita. Setidaknya meminimalis serangan hama terutama kutu kebul. Sebagai contoh, ini tidak saya semprot ya teman-teman, ini kita cabuti, kemudian kita tata di bedengan lahan terong kita tata seperti ini, kemudian kita timbun dengan tanah seperti ini. Ini kemarin hasil cabutan di pinggiran lahan, kemudian kita timbun seperti ini, dan nantinya ini akan membentuk yang namanya kompos ya teman-teman. Lumayan pupuk gratis dari alam yang bisa kita manfaatkan. Sekarang kita lihat untuk kondisi buah dan juga bakal buah baru ya teman-teman. Ini buah pertama yang masih kecil, kemudian ini bakal buah baru yang baru muncul, dan ini bakal bunga yang baru muncul. Jadi ini buah pertama, ini bakal buah kedua, dan ini bakal buah ketiga, dan ini bakal buah keempat. Itu ada teman datang kumbang yang membantu proses penyerbukan maupun polinasi.
Dan ini kondisi buah pertama yang mulai terlihat besar, dan ini kemungkinan 1 minggu lagi bisa kita petik ya teman-teman. Kalau untuk warna ini mirip Mustang dan mendekati Princess, ini mengkilat ya teman-teman. Untuk varietas suplemen dari produk Cap 11, hibrida dan tahan virus. Hari ini kita akan aplikasi pupuk dengan pertujuan supaya kondisi bakal buah yang kedua tidak mudah rontok, dan untuk tangkai buah itu tidak kuning ya teman-teman. Dan pastinya untuk buah cepat besar dan bakal buah baru terus bermunculan. Kalau sudah seperti ini, kalau kita tidak segera susuli aplikasi pupuk terutama kalsium, maka kondisi bunga ini mudah rontok ya teman-teman, terutama kalau ada angin kencang. Pupuk yang hari ini kita akan gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Untuk dosis pupuk ini 1 kilo ya teman-teman, dan ini 4 macam. Yang pertama NPK Mutiara Grower dari Merauke, ini 1/4 kilo. Kemudian kalsium nitrat Karate Plus Brolin dari Merauke kita menggunakan sama 1/4 kilo. Yang ketiga kita menambahkan pupuk Ska Plus 1/4 kilo. Yang keempat KCL Kanada 1/4 kilo, jadi total 1 kilo. Langsung kita racik ya teman-teman. Ini untuk air kita menggunakan kurang lebih 15 liter air. Kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Aplikasi pupuk yang paling bagus di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9 dalam kondisi cuaca normal ataupun tidak hujan. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar, kalau mau mencoba racikan seperti ini, bagus lagi ini kalau kita diamkan 1 malam ya teman-teman, baru kita aplikasi di tanaman. Itu akar tanaman tidak mudah stres. Jadi malamnya kita racik pupuk, pagi kita aplikasi pupuk. Satu hal penting dalam hal aplikasi pupuk, setiap 5 sampai 7 media yang kita kocor, maka kita aduk kembali adonan pupuk yang kita buat ya teman-teman, supaya apa, pupuk yang kita aplikasikan ini tetap tercampur rata sehingga pertumbuhan tanaman akan stabil ataupun rata pertumbuhannya. Untuk dosis 50 ml segini sudah cukup ya teman-teman, ini sudah kental. Dan usahakan jangan terkena daun ya teman-teman, nanti akan terbakar. Kalau terkena batang nggak apa-apa. Contoh lagi seperti ini kan terkena batang, nggak apa-apa. Aplikasi pupuk kocor bisa kita lakukan 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali. Dan pastinya dalam kondisi cuaca normal ataupun tidak hujan. Dan usahakan untuk waktu di pagi hari ya teman-teman. Buat jenengan yang masih pemula, monggo dipraktikkan. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya.